Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Rizky Wijaya dengan NPM 10102180608. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil kuliah kerja lapangan dengan judul Implementasi Penyaluran Zakat, Infak, dan Sodaqah di Lajismu Kabupaten Garut dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Lajismu Kabupaten Garut, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodaqah Muhammadiyah adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan cara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana dermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Lajismu didirikan oleh Pondok Pesantren Muhammadiyah pada tahun 2002. Selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Republik Indonesia sebagai lembaga amil zakat nasional Zakat Nasional melalui SK nomor 457 atau 21 November 2002 guna memenuhi ketentuan perundang-undangan RI. Lajismu dikukuhkan kembali sebagai Lajnas melalui SK Kemenag RI nomor 370 tahun 2016. Berdasarkan SK Kemenag tersebut, Lajismu mengembangkan pengelola zakat, infak, dan sedekah serta membuka kantor cabang pelayanan di berbagai kota di Kota Garut. Untuk visi dan misi Lajis tersebut menjadi amil zakat terpercaya. Dan untuk misi di Lajismu, optimalisasi kualitas pengelolaan JIS yang amanah dan profesional, optimalisasi pendayagunaan JIS yang kreatif, inovatif, dan produktif, optimalisasi pelayanan donatur. Untuk produk Lajismu, yang pertama ada kesehatan. Program Lajismu yang berfokus pada pemenuhan hak mustahik untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas melalui layanan kesehatan atau prokes. Yang kedua, ekonomi. Program peningkatan kesejahteraan penerima manfaat dana zakat dan donasi layanan dengan pola pemberdayaan maupun pelatihan wirausaha. Sosial, pengenaan masalah sosial yang timbul akibat akses eksternal terhadap kehidupan mustahik seperti bantuan bencana, pendampingan manusia, dan kegiatan kreatif. Yang keempat ada dakwah, pilar yang berfungsi menguatkan sisi rohani dan pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan dakwah dengan tujuan kemandirian para dai dan institusi dakwah. Yang kelima, kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan pribadi dan lingkungan serta menyiapkan wilayah binaan menjadi subjek terhadap perbaikan yang lebih baik. Karena pendidikan, program peningkatan mutu sumber daya manusia dengan menjalankan berbagai program di bidang pendidikan berupa pemenuhan sarana dan biaya pendidikan. Layanan Lajismu memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya rumah sehat bagi orang yang tidak mampu masuk rumah sakit. Yang kedua, mendorong tumbuhan wirausaha baru melalui pengembangan komunitas usaha supermikro dengan prinsip pengelolaan syariah. Yang ketiga, menguatkan peran zakat terhadap syariat Islam melalui revitalisasi dan pembangunan pusat layanan pemberdayaan umat. Yang keempat, mewujudkan aksi peneluluan dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan lingkungan melalui komunitas binaan berbasis lokal. Yang terakhir, membantu menopang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi bagi masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdiri sekolah kebangsaan. Berikut struktur organisasi Lajismu Kabupaten Garut. Dan untuk prosedur dan mekanisme perusahaan, yang pertama, bagian operator Lajismu Kabupaten Garut menayangkan maksud dan tujuan kepada tamu. Yang kedua, bagian resepsionis menerima tamu dengan salam dan senyum sapa. Yang ketiga, bagian operator Lajismu Kabupaten Garut mempersilahkan tamu untuk mengisi buku tamu dan menanyakan kedatangan terkait kunjungan ke kantor. Yang keempat, apabila mengajukan bantuan, maka dilakukan cross-check kelengkapan data administrasi terlebih dahulu operator Lajismu Kabupaten Garut yang terdiri dari KTP dan KK. Yang kelima, apabila bentuk proposal, maka proposal diterima pihak Lajismu Kabupaten Garut dan dikaji terlebih dahulu. Setelah itu melakukan survei kelayakan, apabila layak maka akan diterima oleh pihak Lajismu.
Survei dilakukan maksimal 1 hari setelah diposisikan kepada amil yang bertugas. Apabila mendapat persetujuan menerima bantuan dan tidak melakukan survei, maka disarankan kepada bendahara sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ke-8, apabila ada tambahan informasi, sampaikan kepada yang bersangkutan terkait perkembangan lanjutan pengajuan. Pelaksanaan kegiatan. Ringkasan pekerjaan. Kegiatan bagian program ini sepenuhnya keluar dari kantor atau di lapangan, tetapi akan pelaksanaan kegiatan di lapangan seperti melakukan survei dan kepada mustahik tidak semua mahasiswa ikut. Ada juga yang melaksanakan pekerjaan di kantor. Tentu saja bagian program selalu dibantu oleh bagian fundraising atau dengan staf lainnya, karena bagian ini adalah yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan internal di Rajisma Kabupaten Garut sangat baik. Komunikasi dan rasa persaudaraan di antara karyawan dan mahasiswa KKL sangat baik. Mereka sangat menyambut kedatangan kami. Tidak ada sikap yang membeda-bedakan antara karyawan dan mahasiswa KKL, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bisa mudah untuk berbaur. Karyawan juga sangat membantu dalam membimbing dan mengawasi tugas yang diberikan kepada kami. Hubungan eksternal. Komunikasi eksternal sebuah aktivitas dari public relation sebagai upaya penghubungan antara perusahaan atau lembaga kepada publik, dan hubungan dengan karyawan Rajismu Kabupaten Garut dan dengan masyarakat sekitar Mujaki maupun mustahik sangatlah baik, karena Rajismu Kabupaten Garut selalu menjalani komunikasi yang baik dan profesional. Tanggung jawab dan kerja. Membantu menyusun data donasi dari Mujaki telah masuk kepada Rajismu Kabupaten Garut, membantu mengetikkan dana donasi pada Mujaki baru pada Excel, membuat desain stiker untuk program baru pada Rajismu Kabupaten Garut menggunakan aplikasi Canva, melalui hasil donasi dari Mujaki pada kwitansi yang ada di Rajismu Kabupaten Garut. Mereka hasil keuangan dan telah dikeluarkan untuk pendistribusian, menyusun data kwitansi donasi dan kwitansi pengeluaran untuk dilaporkan kepada atasan. Selanjutnya membantu penyiapan penyusun laporan keuangan zakat Rajismu Kabupaten Garut, menyalurkan kepada bantuan kepada mustahik dan yang telah disurvei oleh Rajismu Kabupaten Garut, membantu kegiatan pendistribusian kepada masyarakat pejuang lebih di pagi hari, membantu menyukseskan program baru Rajismu Kabupaten Garut, mendokumentasikan setiap hasil kegiatan pelaksanaan apapun yang dilakukan oleh mahasiswa KKL, mengajak masyarakat untuk berzakat melalui sosial media Rajismu Kabupaten Garut, mencatat data masuk website resmi Rajismu Kabupaten Garut, menjemput Mujaki yang akan melaksanakan zakat di Rajismu Kabupaten Garut. Yang terakhir, menyukseskan acara laporan keuangan yang diselenggarakan 6 bulan sekali. Standar kerja yang diperlukan untuk menjaga nama baik dan profesionalitas Rajismu Kabupaten Garut tentu harus dijaga dengan baik. Sama seperti halnya dengan waktu hari kerja, semua pekerjaan harus diselesaikan dengan semaksimal mungkin, dengan baik dan juga tepat waktu. Semua pekerjaan pun sebaiknya dilakukan mengikuti sesuai standar operasional prosedur yang ada. Penulisan mengikuti semua sebagian dengan yang ditugaskan dan berusaha sebaik mungkin mengikuti SOP perusahaan dan aturan lainnya yang ada. Ada juga penulisan bersikap baik menjaga nama baik instansi maupun alma mater. Kondisi kerja merupakan keadaan lingkungan kerja dari suatu tempat yang menjadi tempat bekerja dari para karyawan yang bekerja di bidang lingkungan tersebut. Keadaan lingkungan kerja Rajismu Kabupaten Garut memiliki kondisi yang sangat baik. Untuk perangkat kerja secara keseluruhan, peralatan dan teknologi yang digunakan operasional Rajismu Kabupaten Garut sudah cukup memadai. Masing-masing dari mahasiswa KKL sudah ditempatkan di 26 di bagian masing-masing, tetapi tidak satu bidang saja. Mahasiswa harus bisa menghandle pekerjaan lainnya. Pengoperasian yang ada di Rajismu Kabupaten Garut sudah menggunakan jaringan wifi agar memudahkan pekerjaan. Rekan kerja penulisan selama melaksanakan KKL di Rajismu Kabupaten Garut adalah Faisal Akbar, Faisal Jidan, dan Muhammad Aryanova. Di antara mereka mempunyai tugasnya masing-masing, namun hal ini menjadi sebuah pengalaman bagi penulis dalam menilai suatu hubungan rekan kerja di dalam suatu lingkungan yang sama, terutama dalam teamwork satu sama lain pada saat pelaksanaan program baru yang ada di perusahaan penulisan dibantu oleh rekan-rekan yang lainnya. Walaupun
mereka memiliki tugasnya masing-masing. Untuk kesimpulan, selama kegiatan kuliah kerja lapangan 25 hari kerja di tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021, penulis ditetapkan di bidang administrasi dan manajemen mustahik, tetapi saat di lapangan penulis membantu peserta yang lainnya juga seperti pendistribusian dan yang lainnya. Berikut ada hasil diperoleh penulisan selama melaksanakan kuliah kerja lapangan. Setelah KKL, penulisan dapat mengukur sejauh mana kebutuhan serta kemauan penulis untuk dapat diserap di dalam dunia kerja. 2. Penulis mengetahui dan memahami proses zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, praktik dapat membiasakan diri terhadap budaya kerja yang berbeda dengan budaya pembelajaran di atas. Ikhlas. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.